Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan di minggu hari ini. Mari kita berdoa. Allah, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga hingga di minggu hari ini kami tetap berada dalam perkenaan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan sehingga kami boleh memasuki hari di minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini boleh kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami semua. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita di minggu hari ini terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan diberi judul, Bersabar dalam Penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi boleh melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki suatu kebebasan untuk memilih. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai anak-anak. Kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, mengambil langkah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Seperti contoh misalnya di hari ini. Apakah kita ketika bangun di pagi hari, kita sudah berdoa? Apakah kita mendahului doa dalam setiap kegiatan hidup kita? Pilihan ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita mau untuk mendapatkan masa depan yang baik, masa depan yang cerah? Kembali pilihan ada pada kita. Jika kita mau memilih untuk masa depan yang baik, maka kita akan mengatur hidup kita, memilih jalan hidup kita juga yang baik. Apakah kita mau memilih untuk anak-anak kita juga mendapatkan masa depan yang baik, maka kita juga harus memilih jalan yang terbaik bagi anak-anak. Atau kepada para pemuda dan pemudi dalam memilih pasangan hidup atau jodoh, atau mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Juga dalam kehidupan keluarga, pilihan untuk mengasihi suami,
pilihan untuk mengasihi istri, pilihan untuk menghormati orang tua, pilihan untuk mengasihi kakak dan adik, saudara bersaudara, semua ada pada kehidupan kita. Pilihan untuk dapat mengambil atau mengasihi satu dengan yang lain dalam pelayanan jemaat Tuhan, itu juga ada pada kita. Pilihan agar supaya jemaat kita semakin baik di dalam Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, kembali semua ada dalam pilihan kita. Pilihan untuk menopang setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Bukan pilihan yang pasti kita memilih adalah pilihan yang tepat. Itu juga semua ada pada pilihan kita. Apakah kita memilih untuk menopang setiap pelayanan dalam memuliakan Tuhan, ataukah sebaliknya kita memilih untuk kita menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak mengasihi, saling membenci, atau bahkan pilihan yang lebih lagi kita dapat ambil adalah ketika kita mampu untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Misalnya seperti saling bergosip satu dengan yang lain, menjelek-jelekan jemaat, menjelek-jelekan para pelayan Tuhan. Itu semua ada pada pilihan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pilihan itu kembali ditujukan kepada kita. Pilihan yang akan kita ambil menentukan sikap hidup kita. Pilihan yang akan kita ambil menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan lebih lanjut lagi firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari kaum ibu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar akan lagu yang dinyanyikan oleh kaum ibu. Pilihan kembali kita ambil, tentu ada banyak halangan rintangan. Kadang tidak sesuai dengan harapan dan rencana kita. Ada saatnya ketika kita mengambil satu pilihan, kita mengalami berbagai macam suka dan duka, susah dan senang, dan semua pilihan kita pasti berada pada satu proses untuk mencapai hasil dari pilihan kita sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan ada banyak orang mengeluh serta berputus asa ketika proses itu terjadi dalam kehidupan kita, berlangsung dalam hidup kita. Banyak orang tidak mampu untuk bertahan dalam proses itu, sehingga banyak orang mundur dari proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam bacaan kita di hari ini, Yakobus menasihatkan kepada kita untuk terus bersabar dan bertekun. Dalam pembacaan kita ada 4 kali kata bersabar, dan kata bertekun dituliskan dalam 2 kali. Dalam hal ini Yakobus mau menegaskan dan menunjukkan bahwa bersabar serta bertekun adalah 2 karakter yang penting yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakobus memberikan contoh keteladanan seorang petani. Kita tahu betapa sabar dan tekunnya seorang petani ketika menanti hasil panennya. Dia bersabar bukan hanya dengan bersabar diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi petani bersabar dengan terus bertekun, dengan mengelola tanahnya, mengairi sawahnya, juga menaburi benih yang baik, dan semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Panas terik, hujan badai tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap bekerja dan bertekun, untuk terus berusaha agar dapat menghasilkan hasil yang baik. Digambarkan dalam pembacaan kita ini, petani akan menghadapi masa yang sulit, bukan hanya musim hujan dan panas, tetapi juga firman Tuhan menggambarkan musim gugur dan musim semi. Apakah yang akan terjadi ketika musim gugur dan musim semi datang? Kalau kita di Indonesia hanya musim hujan dan musim panas. Tetapi musim gugur adalah ketika musim itu terjadi, semua pohon-pohon, daun-daun akan mengalami kerontokan. Segala yang tumbuh semua rontok.
Bahkan sampai pohon-pohon pun akan tumbang jikalau akarnya tidak kuat. Mari kita bayangkan betapa parahnya ketika terjadi musim gugur. Semua pohon gundul, tidak ada daun-daun, bahkan terlebih buah-buah. Musim gugur sidang jemaat Tuhan adalah musim atau masa-masa di mana yang paling sulit yang dialami oleh para petani. Karena musim ini menghancurkan setiap tanaman yang sudah ditanami oleh para petani. Memang bukan hal yang mudah ketika musim gugur terjadi. Bukan hal yang mudah. Setiap petani harus berusaha supaya hasil panen terjadi dengan baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, musim gugur mau berbicara tentang keadaan kehidupan manusia, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan mengalami berbagai macam persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk selalu mengalami suka, senang, tetapi ada saatnya juga kita mengalami musim gugur, di mana kita mengalami kesusahan. Mungkin kesusahan yang terjadi dalam hidup kita adalah sakit penyakit. Mungkin juga kegagalan dalam meraih cita-cita, dalam sekolah, atau juga mungkin kegagalan dalam bisnis, pekerjaan, berdagang, dan lain sebagainya. Krisis keuangan, usaha yang maju mundur, dan lain sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, meski demikian dalam firman Tuhan digambarkan bahwa para petani tidak mengalami kekecewaan ketika mereka mengalami musim gugur. Mengapa mereka tidak mengalami kekecewaan? Karena mereka tahu setelah musim gugur terjadi, maka datanglah musim semi. Artinya di sini sidang jemaat Tuhan, musim semi digambarkan dalam masa pengharapan. Musim semi di mana setiap daun-daun, pohon-pohon akan kembali bertumbuh, memberikan hasil yang baik. Itulah para petani, sehingga mereka terus menantikan akan musim semi itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita tahu bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan menghadirkan musim semi, pengharapan bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana lagu dari kaum ibu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita yang setia dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan nyata bagi orang yang setia dan percaya kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami, sehingga perenungan firman-Mu di minggu hari ini mengingatkan kami untuk boleh terus kami hidup dalam pengharapan bersama Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, pilihan untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, biarlah boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga ketika kami boleh mengalami berbagai macam suka duka, pergumulan persoalan, kami tetap tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kami Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan terus hadir dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup mengandalkan Tuhan,
untuk terus mencari akan Tuhan, sehingga kami pun boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkati kami di tengah pergumulan perjuangan kehidupan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melewati setiap pergumulan dan perjuangan hidup kami, sehingga kami terus bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, saudara, kakak, adik, kami menyerahkan mereka semua. Semua orang yang kami kasihi Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Di mana saja mereka berada, di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan juga menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Gereja Ketulusan Hati Indonesia. Tuhan berkati kami semua sebagai anggota jemaat-Mu. Saat ini Tuhan, kami yang mengalami berbagai macam suka duka, pergumulan, persoalan. Kami yang mengalami sakit penyakit, terlebih ketika kami boleh mengalami sakit COVID-19. Tuhan, Engkau hadir di dalamnya. Kuasai setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus boleh hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit atau apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga menyerahkan kami sebagai anggota jemaat. Mampukan kami Tuhan untuk terus dapat menopang setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Mampukan kami untuk boleh sehati sepikir, sehingga dari dalamnya Tuhan ada kesatuan iman untuk dalam mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dari dalamnya Tuhan kemuliaan-Mu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati para pelayan-pelayan majelis jemaat, juga gembala sidang kami, Pendeta Ramses Simanjuntak bersama dengan keluarga. Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan para pelayan-pelayan kami. Mampukan mereka untuk dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, sehingga dari dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus ada bersama dengan mereka di tengah setiap pergumulan dan persoalan para pelayan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi hingga di pelosok-pelosok daerah. Tuhan juga memberkati setiap mereka, dan biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu juga menyertai mereka. Terlebih di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau menyertai bangsa dan negara kami. Setiap apa yang diprogramkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga yang terbaik boleh mereka pilih untuk kemajuan bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh terbebas dari virus 19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam kuasa kasih-Mu. Inilah kami Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.